Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 19. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Namun, ada begitu banyak rahasia dalam diri anakmu. Pertama, ada api yang tidak dapat kau temui, lalu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, dan api yang tidak biasa. Ketertarikanku padamu semakin besar dan besar. Itu saja, meskipun pria berpakaian hitam itu sedikit terkejut, kekuatan antara Dodi dan yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh peningkatan metode rahasia kecil, dan kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Namun, metode rahasia itu adalah kekuatan eksternal, dan tidak setingkat dengan Samsung Consumation yang sebenarnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Samsung Consumation yang sebenarnya. Apapun yang kau andalkan pada akhirnya akan rentan terhadap kekuatan absolut, jadi biarkan aku menghancurkan ketergantunganmu. Pria berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan jijik. Banyak omong kosong. Xiao Yan juga berkata kepada pria berpakaian hitam itu, karena pria berpakaian hitam di depannya adalah pembunuh keluargamu, maka dia tidak bisa membiarkannya pergi. Semangat bertarung yang tak tertandingi terus terpancar dari pria berpakaian hitam itu, dan kekuatan besar itu samar-samar berubah menjadi seekor naga yang melayang di atas pria berpakaian hitam itu, meraung terus-menerus. Qing Yuan dan Yueru merasakan fluktuasi mengerikan dari naga energi hari itu. Xiao Yan diam-diam menyeduh sesuatu di telapak tangannya, dan diam-diam menatap pria berpakaian hitam di depannya. Xiao Yan, kalau tidak berhasil, kita mundur dulu. Yueru tahu betul kekuatan para petarung Dodi. Kata-kata Yueru bukan hanya untuk Xiao Yan agar menyelamatkan nyawa ayahnya, tetapi yang lebih penting, dia peduli padanya. Semua masalah disebabkan oleh diriku sendiri, jadi aku tak bisa tidak menyalahkan diriku sendiri. Karena aku sudah bertemu dengannya, aku akan menyelesaikannya untuknya. Lagi pula, jika kamu tidak mengganggu mereka, cepat atau lambat mereka akan mendatangimu. Xiao Yan sepertinya melihat apa yang dipikirkan Yueru dan berkata, jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat lezat. Rasa keluargamu beberapa hari yang lalu benar-benar tak terlupakan, tetapi aku yakin kamu akan lebih lezat. Pria berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dengan rakus dengan wajah bengkok. Kalian adalah pembunuh keluargamu, kan? Xiao Yan juga sudah tahu dengan jelas di benaknya, dan langsung bertanya. Pokoknya, kalian semua akan mati, jadi bagaimana kalau kalian tahu? Keluargamu sudah mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh, jadi itu pantas didapatkan. Pria berpakaian hitam itu jelas mengira tiket kemenangan ada di tangannya, dan dia memberitahu Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah pemenang sedang berbicara dengan yang kalah. Sarkasme yang sama, apakah itu sesuatu yang tidak seharusnya dilibatkan? Aku sangat penasaran dengan hal yang kau katakan, mengapa tidak memberikannya padaku? Kata Xiao Yan dengan jahat. Hahaha, anakmu ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan masih saja berpikir seperti itu. Pria berpakaian hitam itu mengejek dengan nada meremehkan. Menurutku, kamulah yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Boneka setan emas, ayo. Boneka yang sebanding dengan Dodi bintang 2. Kau benar-benar penuh dengan harta karun. Sebelum pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, boneka iblis emas menyerangnya dengan tinju emasnya yang tertutup. Bum bum bum, tinju pria berpakaian hitam dan tinju boneka iblis emas saling berhadapan. Satu pukulan berhasil. Lelaki berpakaian hitam itu jelas mundur beberapa langkah akibat kekuatan tinjunya sebelum menstabilkan sosoknya, sedangkan pupil mata abu-abu mati milik Jin Yaopup dan tubuh perunggu kemasan yang tidak berfluktuasi sedikit pun memperlihatkan postur hendak meninju. Jelas, setelah pembaptisan dan lei 9 warna lagi, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat boneka iblis emas, kekuatan boneka iblis emas saat ini pada daging sama sekali tidak lemah, meskipun ini tidak mengesampingkan bahwa orang berpakaian hitam di depannya tidak menggunakannya. Semua demi itu, bagaimana mungkin? Boneka ini agak aneh. Pria berpakaian hitam itu tidak menyangka bahwa boneka yang sebanding dengan Dodi bintang 2 akan sekuat itu. Ternyata boneka ini sebenarnya diselimuti oleh kekuatan guntur. Pukulan yang tampaknya sederhana itu, pada kenyataannya, seluruh tinjunya ditutupi dengan kekuatan guntur, menyerang dengan kekuatan guntur. Tidak heran dia bisa membuat dirinya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan langkah kakinya. Meskipun boneka iblis emas menang di awal,
setelah para pria berpakaian hitam menjadi waspada, boneka iblis emas juga kalah di bawah kekuatan penuh Do di bintang 3 milik pria berpakaian hitam. Tubuh emas dan perunggu yang awalnya sederhana jelas tersapu oleh tubuh hitam. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan ketika dia melihat banyaknya lubang yang dibuat. Pertarungan antara siluman emas dan si pria berpakaian hitam terus berlanjut. Melihat siluman emas yang hampir kalah, Yueru dan King Yuan juga menggigit bibir mereka, karena mereka berdua tahu bahwa begitu siluman emas dikalahkan, selanjutnya adalah Xiaoyan. Huangquan Heavenly Fury. Xiaoyan akhirnya berhasil menggabungkan Budas Fury Fire Lotus. Benih teratai halus yang tergantung di telapak tangan Xiaoyan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tepat ketika lelaki berpakaian hitam itu merasa puas diri, Xiaoyan berhasil menyelesaikan penggabungan amarah Buddha dan teratai api, tetapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena Xiaoyan juga tahu bahwa orang kuat seperti lelaki berpakaian hitam itu akan merasakan kekuatan penghancur saat berhadapan dengannya. Dia langsung melancarkan serangan jiwa dan menghilang. Setelah serangan jiwa berhasil, menyebabkan pria berpakaian hitam itu jatuh ke dalam stagnasi sementara, itulah saat terbaik untuk menyerang dengan benih teratai api yang berbeda. Selain itu, Xiaoyan percaya bahwa hanya dengan begitu pemenangnya akan ditentukan dengan satu pukulan. Huangquan Tian's Fury datang dengan tenang saat pria berbaju hitam itu dengan bangga berhadapan dengan boneka iblis emas. Puff-puff, lelaki berpakaian hitam itu memuntahkan darah dari mulutnya, tetapi dia tidak berhenti. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sialan, apa kau gagal? Gumam Xiaoyan sambil menatap pria berpakaian hitam itu. Batuk, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Untungnya, aku menyiapkan tangan saat berhadapan dengan kalian para alkemis, hanya untuk mencegah jiwa kalian menyerang. Satu-satunya cincin di jari pria berbaju hitam itu patah. Jelas, sebagian besar serangan jiwa Xiaoyan dilawan oleh kekuatan di cincin yang melawan serangan jiwa, jadi itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pria berbaju hitam itu. Apakah kamu tidak berdaya? Kalau begitu, selamat datang kematian. Pria berpakaian hitam itu meraung keras. Naga Jiao yang bercokol di atas kepalanya juga mengeras saat ini, dan meraung ke arah Xiaoyan. Naga Jiao meraung ke arah Xiaoyan dari atas kepalanya, dan udara dipenuhi suara angin yang bertiup kencang. Kekuatan naga Jiao ini membuat Xiaoyan merasa mati rasa di kulit kepalanya. Melihat ini, Xiaoyan juga memutar Budas Fury Lotus di tangannya. Perlahan-lahan mengangkatnya, bertemu naga itu dan pergi. Entah mengapa, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Xiaoyan tahu betul bahwa ini jelas merupakan gejala serangan jiwa. Ternyata pada saat kritis ini, King Yuan bekerja keras untuk merangsang dendamnya sendiri, dan cahaya putih terpancar dari King Yuan untuk menyerang pria berpakaian hitam itu. Serangan jiwa yang baru saja dilancarkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Huangquan Tian Fury milik Xiaoyan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan ini? Meskipun Xiaoyan bingung saat ini, krisis belum terselesaikan saat ini, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan singkat ini. Dia mengangkat Budas Furious Fire Lotus di tangannya dan melemparkannya ke pria berpakaian hitam yang mandek itu. Karena lelaki berpakaian hitam itu diserang oleh jiwanya sendiri dan jatuh ke dalam stagnasi sementara, naga mengerikan yang baru saja dipadatkannya pun lenyap dalam sekejap. Bum bum bum, teratai api Buddha yang marah langsung menyerang tempat pria berpakaian hitam itu berada. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan bagian kecil langit ini. Semua pengikutnya menguap, dan Xiaoyi memancarkan perisai pelindung yang sangat besar untuk melindungi Yueru dan King Yuan, yang jatuh koma. Xiaoyan juga terengah-engah, menatap ke arah pusat ledakan, bergumam pada dirinya sendiri. Saya harap kamu tidak mati, kamu harus membiarkan King Yuan membunuh musuh.